Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai kajian dari jurnal The Effect of Dividend Payment on Firms' Financial Performance, an Empirical Study on Vietnam. Latar belakang dari jurnal ini adalah karena adanya perbedaan pendapat mengenai dampak kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, beberapa peneliti memiliki persepsi yang berbeda dan melalui sudut pandang yang berbeda juga. Nah, sebelumnya telah banyak peneliti yang meneliti mengenai topik ini, namun terdapat pendapat yang berbeda. Nah, beberapa peneliti percaya bahwa kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan dan juga positif terhadap kinerja keuangan, dan beberapa berpikir secara sebaliknya bahwa kebijakan dividen berpengaruh secara negatif. Tujuan dari jurnal ini sendiri adalah mengetahui dampak kebijakan dividen terhadap kinerja perusahaan. Nah, penelitian ini membahas berdasarkan hasil penelitian yang berbeda-beda dan menggalinya, dan diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini mampu membantu para manajer dalam menetapkan kebijakan dividen untuk perusahaan, terutama yang terdaftar di Bursa Efek yang dapat mengontrol arus kas dan juga kinerja keuangan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari jurnal ini. Manajer perusahaan harus selalu mempertimbangkan apakah laba yang mereka dapatkan akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham atau mau ditahan untuk dijadikan investasi di masa depan. Dan kalau misalkan mereka mau menggunakan itu sebagai untuk pembagian dividen, berapa persentase laba yang tepat untuk dipakai. Dalam pertimbangan itu, manajer perusahaan perlu menyeimbangkan kepentingan para pemegang saham, pihak internal perusahaan, dan pihak eksternal secara adil. Dalam jurnal ini akan dibahas 5 teori utama, yaitu yang pertama teori relevansi dividen yang dibuat oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961. Dalam pasar modal yang sempurna, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham dan biaya modal perusahaan, sehingga tidak relevan terhadap kekayaan pemegang saham. Yang kedua, ada teori pecking order yang dibuat oleh Donaldson tahun 1961 dan dikembangkan oleh Myers dan Machluff pada tahun 1984. Teori ini mengatakan asimetri informasi antara manajer dan pihak eksternal seperti kreditur dan investor dapat mempengaruhi biaya pembiayaan, sehingga perusahaan lebih memilih pembiayaan secara internal. Yang ketiga, ada teori sinyal yang dibuat oleh Spence pada tahun 1973 dan dikembangkan oleh Miller pada tahun 1980. Teori ini mengatakan kenaikan dividen mengindikasikan hasil positif di masa depan, menunjukkan profitabilitas dan keyakinan manajemen akan laba masa depan, dan berlaku sebaliknya, apabila menurun artinya mereka tidak terlalu yakin untuk masa depannya. Terus Lisenberger dan Ramaswamy menurut penelitiannya pada tahun 1982 menekankan pengaruh pajak yang berbeda antara dividen dan capital gain, sehingga investor lebih menyukai dividen yang rendah. Lalu Jensen dan McLean pada tahun 1976 mengemukakan adanya biaya keagenan akibat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dari teori dan tinjauan pustaka, terdapat dua hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu hipotesis pertama, tingkat dividen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis kedua, keputusan pembayaran dividen berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini. Ada Tobinsky, Roa, dan Roe. Nah, sebelumnya dia mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menggunakan 5 variabel sebagai variabel independen. Nah, dari model umum tersebut, dia menguraikan menjadi 3 model terpisah seperti yang ada di contohnya. Nah, saya agak jelaskan sedikit apa itu dari 5 variabel tersebut. Pertama itu ada ROAID yang merupakan pengembalian rata-rata dari total aset perusahaan. Terus ada pengembalian rata-rata ekuitas dari perusahaan. Terus Tobinsky sebagai ukuran aset perusahaan dengan nilai perusahaannya. Adapun rumus totalnya, nilai perusahaan dibahagi total nilai buku perusahaan. Terus ada dividend rate yang dimana diukur dengan jumlah terus dividen ini terhadap nilai nominal saham. Nah, terus ada declaration of the life defined payment, ya, yang dimana keputusan pembayaran dividen. Nah, jika tidak ada maka nilainya itu 0. Terus ada average ratio yang dimana itu merupakan keuangan dari perusahaan tersendiri. Terus ada
growing rate yang sebagai pertumbuhan pendapatan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah temuan empiris dalam penelitian ini. Jadi yang pertama, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis deskripsi statistika terhadap perusahaan-perusahaan sampel dan didapatkan bahwa ternyata sekitar 60% perusahaan sampel yang diteliti itu memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Namun ternyata rata-rata tingkat dividen yang diberikan kepada pemegang saham ini terbilang masih cukup rendah, yaitu sekitar 10,5%. Dan dari sini juga didapatkan bahwa rata-rata ROE dari perusahaan sampel itu sebesar 14%, sedangkan ROA-nya sebesar 7% dan Tobin Q-nya sebesar 0,61. Di mana ini menunjukkan bahwa ternyata nilai pasar perusahaan yang tercatat di Bursa Efek itu masih lebih rendah daripada nilai bukunya. Selanjutnya, dilakukan juga analisis uji korelasi antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan didapatkan bahwa kebijakan dividen yang diukur dengan variabel DPR dan DPP ternyata memiliki korelasi positif dengan kinerja perusahaan, yaitu ROA, ROE, dan Tobin Q. Sedangkan untuk leverage dan size perusahaan itu dinyatakan memiliki korelasi yang negatif dengan kinerja perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan juga analisis uji multikolinearitas untuk melihat masalah apa yang terjadi jika melemahnya signifikansi dari beberapa variabel independen yang digunakan dalam hal ini. Dan yang digunakan sebagai indikatornya adalah indikator VIF. Dan didapatkan hasilnya itu hanya berkisaran 1 komaan, dan ini artinya belum sampai 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan juga analisis kesesuaian model regresi dan didapatkan bahwa ternyata fixed effect model atau FEM merupakan model yang lebih tepat digunakan untuk hal ini dibandingkan dengan pooled OLS dan juga random effect model atau REM. Kemudian untuk regresi selanjutnya untuk hasil dari regresi ketiga variabel utama yang dilakukan, yaitu ROA, ROE, dan Tobin Q, didapatkan bahwa untuk ROA sendiri DPR ternyata memiliki pengaruh positif, yang berarti bahwa ketika perusahaan meningkatkan dividennya maka akan mendapatkan mobilitas yang lebih banyak untuk melakukan pengembangan lanjutan. Sedangkan untuk DPP-nya itu memiliki pengaruh negatif karena pada saat diumumkannya dividen bisa berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk size dan leverage itu ditemukan memiliki pengaruh negatif, sedangkan untuk variabel growth atau pertumbuhan perusahaan itu memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya untuk ROE itu sama seperti ROA, di mana DPR memiliki pengaruh negatif, sedangkan DPD memiliki pengaruh positif. Sedangkan untuk size juga berpengaruh negatif dan growth juga berpengaruh positif. Dan namun yang membedakan dari hal ini itu di mana variabel LEF atau leverage-nya itu ditemukan bahwa ternyata variabel LEF ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Nah, yang terakhir adalah Tobin Q. Nah, jadi ditemukan bahwa DPR itu justru memiliki pengaruh negatif, sedangkan DPP justru berdampak positif untuk Tobin Q. Sedangkan untuk variabel lainnya seperti size, growth, dan LEF itu memiliki pengaruh negatif untuk Tobin Q. Nah, berikutnya sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa tingkat dividen yang rendah memberikan dua persepsi yang berbeda. Di satu sisi, tingkat dividen yang rendah merupakan bukti bahwa perusahaan menahan laba untuk investasi masa depan, seperti rencana investasi ataupun untuk ekspansi, sehingga membuat pemegang saham percaya pada prospek masa depan dari sebuah perusahaan dan berharap bahwa akan ada dampak positif pada harga saham sehingga mereka terus menginvestasikan uang mereka. Namun di sisi lain, terdapat pemikiran ataupun persepsi yang berbeda. Dividen yang rendah akan menyebabkan turunnya ekspektasi pasar terhadap perkembangan perusahaan di masa depan. Nah, terkadang investor itu memiliki harapan perusahaan memberikan dividen yang stabil dan juga meningkat dari semakin berkembangnya waktu. Maka ketika perusahaan memberikan dividen yang rendah dapat membuat mereka mengira bahwa perusahaan tidak menghasilkan laba yang terlalu banyak. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk memilih kebijakan dividen yang berjangka panjang, stabil, dan juga strategis sehingga dapat mengontrol arus kas dan struktur modal yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja keuangan yang terbaik bagi perusahaan tersebut.